Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وصفينا وقدوتنا وقرة أعيننا وحبيبنا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Al-ayat surah Al-Mulk. Jemaah sekalian yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan amanah dari Ustaz Zainal yang kepemilikan Ustaz Hussein. Hingga waktu ditanya temanya apa, saya jawab apa saja ya. Yaitu orang-orang yang selamat di yaumul akhir, di akhirat. Jadi jemaah sekalian, kita semua insyaallah, bukan insyaallah ya, pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita ini ada finishnya. Kita semua enggak ada yang hidup selamanya. Kita bisa melihat kakek-kakek kita, itu semua sudah pergi meninggalkan kita. Bahkan saya sendiri ya, bapak ibu saya sudah wafat ya ketika usia beliau itu juga masih muda ya, sekitar usia 50 tahunan. Jadi dua-duanya sudah wafat di usia itu. Jadi kita semua pasti ada garis finishnya, pasti kembali kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman ya, diberi kabar oleh Allah bahwa kita akan menghadapi suatu hari yang sangat berat bagi manusia, yaitu hari akhir ya, yang beberapa ulama mengatakan panjangnya luar biasa, cukup lama sampai 50 tahun. 50 tahun lama itu sebentar Rahmat. Tapi bagi orang-orang yang beriman itu tidak terasa cepat. Lama itu bagi orang-orang kafir, orang-orang yang banyak maksiat, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini wafatnya na'udzubillah ya, jangan sampai dalam kondisi tidak beriman kepada Allah atau banyak maksiat, pasti kita akan mengalami rasa beratnya menunggu di padang mahsyar. Bayangkan 50 tahun Pak ya, Bapak aja tungguin saya berapa menit tadi ya, lama sekali itu saatnya enggak datang gitu ya, sama manfaatnya ada keperluannya. Itu ada yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah 50 tahun itu oleh Allah dibuat tak kerasa Pak. Masya Allah. Dan semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Amin Allahumma amin. Baik, kita 30 tahun Pak punya Allah. Ya, tapi para Allah mengatakan itu hanya untuk orang yang tidak beriman. Tetapi orang yang beriman kepada Allah itu pasal cepat sekali. Dan Allah mampu membuat seperti itu. Dan bahkan di hadis dikatakan mereka disiksa
ya, dengan ditenggelamkan oleh keringat mereka sendiri sesuai dengan dosanya masing-masing. Ya, ada yang mungkin setinggi lutut, ditenggelamkan setinggi perut, ada yang mungkin sampai ke mulutnya. Lalu kita semoga tidak termasuk. Itu adalah hari kita lalu ya Bapak sekalian. Ya, hari yang sangat berat. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kabar gembira, bocoran, Pak. Ya. Bocoran agar besok kita wafatnya husnul khotimah, Allahumma amin. Dan ketika di yaumul mahsyar kita itu enggak takutan, karena waktu itu semuanya ketakutan. Ya, saya kenal Ustaz Zainal sampai sana, ya kurang nggak kenal, ya kan? Yang perlu gitu. Kenapa Pak? Karena ngurus diri sendiri aja berat, apalagi ngurus orang lain. Nah, dari sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli alaihi, sabdanya adalah sab'atu, ada tujuh orang, tujuh kelompok, tujuh golongan. Yudhilluhullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Di hari ada tujuh kelompok yang mendapat naungan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tidak ada yang bisa melindungi kecuali perlindungan dari Allah. Jadi besok itu nggak ada orang yang bisa menyelamatkan kita di padang mahsyar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya bacakan semuanya ya, kita jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-imamun adil. Al-imamu al-adil, imam pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil ini menempati posisi yang istimewa ketika di akhirat kalau dia pemimpinnya adil. Kemudian yang kedua, wasyabul, dan pemuda. Naisa'al bi ibadatillah, dan pemuda atau orang yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga adalah laki-laki atau perempuan, qalbuhu, hatinya, mu'allaqun, hatinya itu sangat cinta sekali dengan masjid, cinta dengan masjid. Dia senantiasa berusaha memakmurkan masjid. Wa rajulani, dan dua orang laki-laki atau dua orang perempuan, tahabba fillah, yang saling mencintai karena Allah. Istama'a alaihi, dan dia itu berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan ketika dia berpisah karena Allah. Kemudian wa rajulun, laki-laki atau perempuan, ini laki-laki ya, laki-laki, da'athu imra'atun, ada seorang laki-laki itu diajak oleh seorang perempuan, danu mansibin wa jamarin, perempuan ini adalah perempuan ningrat, bangsawan, golongan tinggi dan sangat cantik. Faqala, dan laki-laki itu mengatakan, inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah. Dia menolak perempuan itu. Kemudian warajulun tasaddaqa, dan seorang laki-laki ya, yang dia bersedekah bi shadaqatin, dengan sedekah fa'akhfana, yang tersembunyi ya, hatta la ta'lama simaluhu, saking tersembunyinya sedekahnya
la ta'lama tidak mengetahui si malu tangan kanannya ma tunfiqu apa-apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya yaminuhu. Karena sama tangan kiri ini bisa nggak tahu ya, ini saking rahasia sekali. Wa rajulun dzakarallah, dan laki-laki yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala khalian, ya, sambil meneteskan air matanya, fafadat ainahu, ya, dan matanya itu menangis ketika dalam keadaan sepi. Khalian dalam keadaan sepi sendirian, kemudian bercucuran air matanya. Nah, mari Bapak Ibu sekarang kita jelaskan satu persatu. Jadi di dalam Islam kepemimpinan al-imanul adil itu mendapatkan posisi yang istimewa, ya. Sehingga kalau kita baca di kitab Hilyatul Auliya, di sana ada seorang ulama yang mengatakan, ya, ulama ini apa yang sudah ilmiah, dia mengatakan seandainya aku punya satu doa saja dan doa itu makbul, maka aku akan meminta kepada Allah agar diberikan kepada pemimpin. Terus ditanya, kenapa ya Syekh, kenapa ya Ustaz, gitu. Wah, diberikan kepada pemimpin karena kata beliau, kalau pemimpin itu baik, maka yang terjadi efeknya masyarakatnya jadi baik, negaranya jadi baik. Beda apa kita nggak? Ya, Ustaz Zainal dikasih aplikasi 3 permintaan, ya. Silahkan monggo, ya, kayak di iklan itu. Pasti kalau kita dikasih doa-doa yang makbul apa ini kita Pak? Kayak istri yang cantik gitu ya, jabatan yang tinggi. Ternyata orang-orang soleh nggak begitu Pak. Ini level kita agak jauh dengan level. Saya pun juga ditanya gitu. Kalau ada 3 permintaan pasti jawabnya gitu Pak. Jadi sugih, soleh, ya, terus kemudian bisa berkah tiap bulan gitu. Ya. Doanya buat diri sendiri, tetapi ulama ini masya Allah dia doanya adalah untuk pemimpin. Karena kalau pemimpin ini baik, maka memberikan efek kepada masyarakat dan negaranya jadi baik. Negaranya jadi baik. Baik. Dan di dalam Islam, Bapak-Ibu sekalian, ini selain kita menjelaskan tentang akhirat, ya. Jadi kita semua harus punya semangat untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang adil dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak ini adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ketika ditanya apakah pemimpin yang adil itu hanya di level negara, ada ulama mengatakan tidak. Siapapun yang punya rakyat itu kena ayat ini. Jadi bapak-bapak yang dia itu mampu memimpin keluarga itu kan negara kecil, ya. Terus ibu-ibu memimpin anak-anaknya, ya. Itu insyaallah termasuk dalam kata berapa ulama masuk ini, ya, gubernur, wali kota, termasuk para pemimpin keluarga. Dan coba kita lihat sekarang, kita mencatat bagaimana Rasulullah itu menghasilkan generasi pemimpin. Jadi Rasulullah itu menghasilkan generasi pemimpin, bukan generasi pengekor. Sahabat Nabi itu yang dididik oleh Rasulullah itu semuanya generasi pemimpin, bukan generasi pengekor, ya. Jadi dalam sebuah buku saya Munir Al-Ghutban, dia menulis buku tentang tarbiyah qiyadiyah, tentang bagaimana mendidik kepemimpinan atau mendidik seorang pemimpin. Beliau mengatakan, karena beliau ini ahli dalam syiar nabawiyah, beliau mencontohkan Rasulullah SAW.
yang Allah mustagare. Rasulullah itu ketika menerima wahyu di Gua Hira itu sendirian Allah mustagare. Menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira sendirian. Dan tugas beliau adalah menjadi nabi bagi rahmatan lil alamin. Sendirian disuruh oleh Allah untuk apa? Membebaskan dunia ini dari kegelapan. Masya Allah. Ya. Karena ketika Rasulullah itu hidup, itu dunia sudah gelap, sudah rusak semua. Di timur, di barat, sudah rusak. Dan tiba-tiba dapat perintah dari Allah, beliau itu diberi mandat sebagai Rasul untuk berdakwah untuk seluruh dunia. Kira-kira Rasulullah bisa nggak Pak? Tuh, nggak bisa Pak. Sarjana dakwah sendiri nggak bisa. Ya. Maka Rasulullah di sini kemudian, masya Allah, beliau itu kemudian mampu ya. Kalau kita lihat dalam Sirah Nabawiyah, itu awal mulanya orang yang mengikuti Rasulullah di Mekah itu cuma 5 orang. Kemudian nambah. Yang di Madinah awalnya cuma 4 orang. Nambah sampai jadi 1 kota. Ya. Jadi Islam ini dakwah kita ini sebuah pemimpin. Ya. Pemimpin yang adil. Dan di dalam sejarah sekalian, ketika Rasulullah SAW itu wafat, ya itu berapa jumlah sahabat yang ditinggal oleh Rasulullah? Banyak pendapat ya. Yang paling kita pegang adalah yang paling tengah adalah 120.000 sahabat. Jadi jumlah sahabat Nabi itu berkisar 120.000. Itu adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan mereka beriman. Ya. Dan itu beliau dari 120.000 kata Syekh Muhammad Al-Ghazbah yang memiliki kemampuan sebagai pemimpin dunia, bukan pemimpin Mekah, bukan pemimpin Arab, tapi pemimpin dunia itu ada 2.000 orang dari 120.000. Makanya ketika Rasulullah wafat itu gampang, sahabat itu banyak yang siap menggantikan beliau. Bahkan ketika zamannya Umar bin Khattab, Bapak harus baca di sirah Umar. Umar bin Khattab itu beliau mengatakan, lebih baik aku mengganti para gubernurku ya setiap hari, pejabat-pejabatku setiap hari ya, daripada urusan negara ini kacau balau. Jadi kalau ada orang di hire ya diangkat jadi pimpinan, kok nggak becus, sama Umar dipecat Pak. Ya. Ganti yang baru. Kalau ada orang yang lebih baik ganti, karena dia ingin negara itu diperintah dipimpin oleh orang-orang yang mampu. Dan Umar itu Sayyidina Umar merem aja. Kenapa merem Pak? Karena orang-orang yang meninggalkan Rasulullah itu banyak yang punya jiwa kepemimpinan. Ya, wajar sekarang ini kan kita susah ya, udah melotot nyarisan, jadi pemimpin susah, siapa gitu. Zaman Nabi gampang, zaman sahabat gampang. Ya. Dan tidak ada gejolak. Kalau dengan sekarang Pak, asal pecat itu langsung gejolak Pak. Terjadi pemberontakan Pak. Ya. Oleh dipecat, wah itu dia punya pasukan yang buat bisa memberontak, tapi nggak berontak. Kenapa? Karena yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah orang-orang yang bertakwa. 120.000 itu orang-orang yang bertakwa Pak. Makanya kalau kita itu ingin punya pemimpin yang adil, maka kita harus mempersiapkan masyarakat yang bertakwa. Karena pemimpin itu potret dari rakyatnya. Ya, ini jadi berbahasa politik ya, tetapi ini penting ya, penting. Karena umat Islam kalau takwa ini susah gitu. Dan ini Nabi memberikan contoh kepada kita dimulai mendirikan masyarakat yang bertakwa. Kalau ini cuma seperti bertakwa kita normal aja Pak. Siapa yang memimpin pasti baik. Siapa yang memimpin pasti takut sama Allah, sehingga nggak mau menyimpang, nggak mau korupsi, nggak mau menyalahkan rakyatnya, karena takut pada Allah. Dan dia menganggap kepemimpinan itu bukan nikmat, tetapi amanah. Ya, kayak Sayyidina Ali itu, ketika adiknya datang, ya,
Ditanya sama Sayyidina Ali, kamu datang ke sini urusan keluarga atau urusan negara? Terus dia mengatakan, saya ke sini urusan negara. Langsung lampunya dimatikan, ditiup. Ya, karena terus yang adiknya itu nanya, kenapa ditiup? Ya, karena apa? Lentera ini, lampu ini dibiayai oleh negara. Kamu datang ke sini urusan keluarga, bukan urusan negara. Segitunya Pak. Ya, orang kalau sudah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak sekalian, kriminal ini adalah sesuatu yang dititipkan di rumah tangga kita. Ya, sebagaimana doa kita yang diajarkan oleh Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa kepada Allah agar menjadikan kita, anak-anak kita, istri kita semua pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi di rumah kita tuh semua sekalian pemimpin, Bapak sekalian. Ya. Sehingga besok-besok umat Islam tidak kesulitan mencari pemimpin. Ya. Dan pemimpin itu artinya adalah membuat pola. Jadi bapak-bapak ini itu yang membuat pola, Pak, yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Ya. Dan ulama mengatakan kalau ada sebuah keluarga itu rusak, keluarga itu menyimpang, itu dosa terbesar itu siapa? Bapaknya. Ya. Walaupun ibu yang paling sering berinteraksi dengan anak-anak, tapi yang paling besar dosanya adalah kenapa keluarga ini bisa menyimpang adalah bapaknya, karena pimpinan itu adalah potret dari rakyatnya. Dia yang bikin hitam putih rakyatnya. Bapak itu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama ya. Jadi orang yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemimpin yang adil, dan kita harus mampu ya menjadi salah satu dari 7 golongan ini. Ya, satu yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kita mulai dari apa? Dari keluarga kita. Kita sebagai orang tua harus menjadi pemimpin yang adil, dan kita harus menyiapkan anak-anak kita ini menjadi seorang pemimpin yang adil. Ya. Jangan meremehkan Pak anak kita Pak. Hasan Al-Basri itu pernah mengatakan begini, wahai anak muda, kalian jangan rendah diri. Tampillah memimpin umat ini. Karena sungguh orang-orang yang memimpin sekarang itu dulu juga anak muda kayak kalian. Siapa tahu Pak, anak-anak yang sekarang ini dalam didikan kita, dalam perlindungan kita. Ya, sarjana berapa usia? Bukannya tahu bukan? Saya Pak tahu dari beliau ini calon presiden gitu kan? Tahu. Allah alam bisawab. Ya, Syekh Sudes itu Bapak sekalian, ibunya buta huruf. Bukan keluarga yang terpandang, bukan keluarga yang kaya. Ketika anaknya nakal, Syekh Sudes kecil itu nakal, itu luar biasa. Ibunya itu walaupun buta huruf tapi solihat. Itu nggak pernah keluar kata-kata yang kotor. Dia mengatakan ketika dia marah, Sudes, saya doakan kamu jadi imam Masjidil Haram. Ya, kamu nih ya nakal banget, saya doakan jadi imam Masjidil Haram. Penjagalnya ibunya saya sudah, dan itu dikabulkan. Ya. Jadi ketika saya diwawancara, kalau bahasa kita, kenapa Anda bisa jadi? Karena beliau itu termasuk imam termuda Pak, imam Masjidil Haram termuda. Ditanya apa? Tips-tipsnya apa bisa jadi imam Masjidil Haram di usia muda? Terus sudah mengatakan kayak ini gara-gara didoakan ibu saya. Ya, kalau ibunya marah itu enggak ada keluar kata-kata kotor, tapi apa? Doa. Wah, saya tahu Pak, anak-anak yang kita didik sekarang ini kayaknya badal-badal, besoknya Masya Allah. Tapi ini dimulai dari rumah Pak, bukan dimulai dari pelatihan kepemimpinan. Ya, dimulai dilatih sama bapak ibunya. Kita lihat Pak, coba Masya Allah. Ini akan nyambung dengan syabun nasa'a bi ibadatillah. Ya kan? Yang kedua, pemuda yang
hidupnya dihabiskan dengan beribadah kepada Allah. Itu dimulai dari kecil, Pak. Coba kita lihat Nabi memberikan pola kepada kita, mendidik anak kita. Apa Pak? Kewajiban sholat. Jadi anak itu harus dilatih sholat dari kecil. Dari ketika usia 10 tahun, gimana Pak? Kalau hadis Nabi 10 tahun, udah 10 tahun Pak gak sholat, apa Pak? Boleh dicewek, boleh dipukul. Ya kan? Kenapa? Karena mereka ini calon pemimpin, gak boleh agamanya rusak. Ya. Kenapa? Karena sholat itu adalah ibadah yang sangat penting. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau dia roboh maka rusaklah agamanya. Dan umur 10 tahun ini bukan umur balik Pak. Umur balik itu sekitar 15 tahun ya. Jadi sebelum 15 tahun disiapkan ini. Sebelum dia balik disiapkan jadi anak yang soleh dulu. Nah, kebanyakan kalau kita ini kan mendidik anak nyantai nih, ya kan, dibiarin gitu. Nabi itu dididik anak-anak itu ya dari kecil harus punya leadership, kepemimpinan. Ya. Ini Pak, coba Pak sekali-kali anak kita ditanya, apa kenangan terindah yang dia dapat dari bapak ibunya? Ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya. Kenapa? Coba lihat kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketika diajak berzina, ini masuk ya kelompok yang ke-6 oleh Zulaikha, seorang wanita yang cantik, ya sangat cantik, dia juga bangsawan, pejabat, cantik luar biasa ya. Di masa ketika masih muda ini kan masa syahwatnya tinggi, ya kan? Bukan kadang-kadang diajak sama nggak cantik aja gitu loh Pak ya. Kalau anak muda, wah ini tapi dijak zina itu anak muda kadang-kadang belum. Apalagi yang dijak zina cantik, pejabat tadi, masya Allah. Ya. Itu Nabi Yusuf di dalam Quran dikatakan oleh Allah dikasih tanda. Bapak tahu tandanya apa itu? Tanda yang diperhatikan Nabi Yusuf, wajah ayahnya. Diperlihatkan wajah ayahnya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub. Lalu lihat Nabi Yusuf waktu itu sudah tergoda, lalu cantik, dan dia masih muda dan syahwatnya tinggi, normal. Kalau siapa ya Rizal misalnya, mana Rizal? Nah itu Rizal. Kok digoda sama wanita cantik gak tertarik? Berarti gak normal, ya kan? LGBT gitu kan, ya kan? Ini namanya laki normal, yang ngajak itu wanita cantik pasti tergoda Pak. Apalagi cuma berdua di kamar gitu, ya. Cantik banget dan jelas orang terpandang, ya Allah, normal. Kalau orang nggak belum nikah normal gitu. Tapi oleh Allah diperlihatkan apa? Wajah ayahnya. Langsung, ini akhulullah, aku tak percaya pada Allah. Karena bapaknya itu orang soleh, ya. Dan ketika kecil itu dicintai sekali Nabi Yusuf itu, sampai saudaranya iri, saking sayang kepada Yusuf. Karena Nabi Yakub tahu ini bakal Nabi, ganteng bakal Nabi, tambah sayang gitu kan. Nah, bikin saudaranya yang lain yang 10 itu iri, kan begitu. Dan dia tahu bahwa Nabi Yakub itu adalah orang soleh. Mereka ketika melihat wajah ayahnya, dia langsung terjauh dari maksiat. Nah, ini kalau bisa gitu Pak, anak kita kalau eling sama abahnya gitu kan, langsung gak berani maksiat. Ya Allah, abah tuli hafid Quran, ustaz, ngimami masjid, wonten wong siji gitu kan, untuk saya ngomong maksiat. Ya, masya Allah. Jadi peran orang tua sangat besar Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau kita buka soal Kahfi ayat 82, itu di situ Allah menceritakan ada dua orang anak yatim piatu, gak punya bapak, gak punya ibu,
rumahnya itu dibangun oleh dua orang nabi. Siapa? Nabinya? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dan alasannya apa? Karena dua anak ini orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Masya Allah. Gara-gara orang tuanya soleh dimuliakan anaknya. Ya, yang bangun rumahnya itu dua orang nabi. Masya Allah. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para ulama sepakat salah satu asuransi terbaik buat anak kita itu adalah kesolehan kedua orang tuanya. Bapak ibu kan pasti khawatir, anakku besok nasib ya kan? Mulia orang begitu kan? Sama Pak, anak saya 5 mikirnya juga gitu Pak ya. Punya anak ya, yang jomblo dia masih ini ya. Tapi kalau udah punya anak udah mikir gimana anak ini. Maka Surat Al-Kahfi ini memberikan kita satu solusinya. Allah berikan solusi. Bapak ibu ini jadi orang yang soleh. Insya Allah anaknya dijaga oleh Allah. Kalau bapak ibunya sudah meninggal dijaga sama Allah. Kalau bapak ibunya soleh. Bahkan kata itu Kasir itu yang soleh itu adalah kakeknya di turunan yang ketujuh, yaitu turunan yang ketujuh. Kakeknya soleh maka 7 generasi ke bawah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan kalau anak putunya itu ingin dijamin oleh Allah, dijaga oleh Allah, ya itu jadilah bapak ibu yang soleh. Supaya kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dan ini juga peringatan kepada para pemuda, ya, mumpung masih muda, jadikan ini tiket untuk masuk ke surga. Ya, ketika muda banyak dekat dengan masjid, dekat dengan pengajian, banyak ibadah kepada Allah. Ya, dia termasuk golongan yang kedua ini, yaitu sabun nasa'an bi ibadatillah. Pemuda yang dia menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya atau perempuan yang hatinya mu'allatun, ya, terikat hatinya dengan masjid. Jadi ini juga tiket kita untuk dapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di dalam Al-Quran Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Nah, karena di sini ya kita ini semuanya datang ke masjid, ya, meramaikan masjid, ya, semoga kita termasuk di golongan ketiga masuk, ya, mu'allaqun, cinta dengan masjid, terikat dengan masjid. Pulang mudik yang dicari masjid, perjalanan yang dicari masjid. Nggak boleh sholatnya terlambat, nggak boleh sholatnya hilang, ya. Lihat masjid hati bergetar, ya, karena ada ikatan dengan masjid. Kemudian yang keempat, ya, orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah dua orang, ya, yang saling menyintai karena Allah. Dua orang saling menyintai di jalan Allah. Jadi kalau ada orang, ya, kenapa saya dengan Ustaz Zainal itu dekat? Ya, karena urusannya agama. Tapi kalau urusannya kepentingan, ya, karena urusan dunia, ya, boleh nggak Pak kita saling menyintai karena urusan dunia? Boleh, ya. Tapi jangan itu jadikan satu-satunya hubungan. Ada kita saling menyintai, kita nggak punya kepentingan kecuali kepentingan agama. Ya. Kita hormat dengan usaha, ya. Nggak ada selingan apa-apa, ya kan? Ya. Dan sebaliknya Pak Ustadz juga ada peringatan, ya. Jangan sampai orang itu berkumpul mengharapkan akhirat, Ustadznya mengharapkan dunia. Nah, ada nggak? Ada mungkin, ya kan? Orang ngumpul pengen seperti akhirat, Ustadznya pengen dapat kisah orang gitu, ya. Dua-duanya harus karena Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga termasuk orang-orang yang
mendapatkan perlindungan, ya. Dan ini adalah orang, bukan sembarang orang, dikasih cinta oleh Allah. Orang yang sering mencintai karena Allah dikasih cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak berzina, ya, dan dia menolak. Ya, anna akhullah, aku takut pada Allah. Sehingga di masa lalu juga ada kisah, ya, seorang laki-laki karena dia seorang yang tampan tiba-tiba diajak berzina. Seorang perempuan yang cantik selain Nabi Yusuf, ya, jadi ini kisahnya kayak mau Nabi Yusuf, tapi dia imannya kuat dan kamarnya dikunci, Pak. Bayangkan, kamarnya dikunci yang dia tak bisa keluar. Cuma dia berdua dan itu kan betul-betul diraih diajak berzina, nggak bisa keluar. Hanya laki-laki cukup cerdas, ya, karena dia soleh, ya kan. Kalau Mas Rizal gue, ya, sambut orang, dikunci langsung keluar, Pak. Ya, ya. Okay. Nah ini beliau pemuda ini hanya bilang begini, ya. Oh, dia bilang, oke, tunggu, ya. Sebelum kita melakukan itu, dia bilang itu, saya ingin ke kamar mandi dulu. Sholat dulu, ya. Saya ingin mandi dulu, ya. Kemudian tujuan saya tempat kamar mandi. Terus dia ke kamar mandi, ya. Dan di situ juga tempat buang kotoran, ya. WC begitu. Dia itu ngambil kotoran, Pak. Itu ditambahkan lagi, ya, di tubuhnya. Ditambah lagi tubuhnya itu sampai dia berbau kotoran, ya. Terus kemudian dia keluar, ya, sehingga membuat perempuan ini jijik, gitu kan, ya, jijik. Terus kemudian diusir. Dan sejak itu, ya, pemuda ini setiap dia lewat pasti tercium bau misik, maka dia benar-benar al-miski, berbau harum. Kenapa? Ini karena dengan rasa takut kepada Allah, niat karena Allah, dia menolak untuk berzina. Ini jangan dianggap remeh, ya, Pak. Yang bawa kali udah tua gini udah berkurang, ya, sawatnya, ya. Dia canong ya, dikunci, gitu kan. Yang kunci mana yang cantik, Masya Allah. Ya. Sesuai apapun, ya, Rasul mengatakan fitnahnya laki-laki itu, kata Rasulullah, aku tidak takut, ya, umatku menjadi kafir, gitu kan. Yang takutnya adalah fitnah dunia, satunya adalah perempuan. Ya, sampai Umar mengatakan gini, bu, al-sawu dan para akhwat, ya. Umar mengatakan, aku lebih suka, ya, berjalan di belakang singa dibandingkan berjalan di belakang wanita. Ini Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Jadi orang yang sangatnya kayak gitu juga, dia takut kalau berjalan di belakang wanita. Kita ini santai-santai aja, ya, benar kok wanita, ya. Sok kuat gitu, ya. Sayyidina Umar itu mereka takut dengan fitnah wanita. Mungkin jalan di belakang singa, ya. Kalau orang bilang, ya enak di belakang singa, ya. Coba di depan singa, ya, ini terkam, ya. Nah, ini, ya, jadi ketahuilah bahwa akhwat, ya, antum ini adalah berbahaya, ya, bagi laki-laki jomblo, ya. Mas bisa, Mas Tri, ya, berbahaya. Tapi insyaallah ini jomblo-jomblo bisa dilihat, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam. Yang keenam adalah seorang laki-laki atau perempuan yang dia sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Ini Masya Allah, tangan kanan dan kiri kan bisa percaya nggak pernah sendirian, ya. Nyupir dua tangan, nyupir dua tangan, mesti. Tapi ini sampai nggak tahu. Itu artinya kita harus punya amalan sedekah, Pak, yang orang ada yang tahu. Bahkan Allah mengatakan sedekah itu bisa memadamkan amarah dari Allah. Kita ini banyak dosa, pasti Allah itu akan marah dengan kita. Dan cara memadamkan amarah dari Allah adalah dengan sedekah. Jadi orang nggak lain. Ya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir,
seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, kemudian dia meneteskan air matanya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau bisa kita punya waktu ya, me time, ya, me time yaitu berzikir, ya, sepi sendirian. Terus kemudian kita mengingat ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, dan juga kita justru banyak maksiat, ya. Udah kasih nikmat yang banyak, tapi maksiat kita banyak. Nah, kalau kita meneteskan air mata, ini termasuk orang-orang yang begini yang suka zikir dan dia sampai menangis dan tidak ada yang tahu gitu ya. Kalau menangis di depan banyak orang itu belum tentu karena Allah ya. Jadi pertama karena yang lain nangis, aku nggak nangis kan gitu ya. Terus kalau enggak menangis sendirian, kenapa nggak bisa nangis gitu kan? Baik, cuma ini gitu. Tapi kalau sendirian itu lebih jujur. Jadi kita punya waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan merasakan cinta Allah. Merasakan cinta Allah itu bisa nangis kok. Ya, ingat nikmat-nikmat Allah, ingat cinta dari Allah, nikmat rezeki dari Allah, ingatkan kesalahan-kesalahan kita sehingga kita kemudian bertaubat, ya, memohon ampun dari Allah, ya, ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah demikian Bapak sekalian, ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dinaungi oleh Allah ketika tidak ada naungan selain naungan Allah. Tetapi Bapak sekalian, walaupun hadisnya itu dikatakan untuk golongan, banyak hadis lain yang mengatakan tentang orang-orang yang dinaungi oleh Allah. Tidak hanya 7 golongan saja. Misalnya apa? Di hadis Imam Ahmad dikatakan, kalau ada orang yang hutang sama kita, ya, kata Rasulullah, terus kita memperlonggar hutang itu, nggak angel-angel, ya. Jadi dia minta waktu lagi, kita kasih waktu. Sampai bahkan kalau kita sampai mengikhlaskan, itu termasuk orang-orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kalau ada orang yang hutangi jenengan, dan jenengan termasuk yang memberi kemudahan, ya, udah bayar semampunya Pak, gitu, ya, semampunya. Terus kalau bisa besok, kalau nggak bisa lagi seminggu lagi. Itu jenengan termasuk yang dapat naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi sampai melunaskannya, yang menganggap lunas. Ya, itu di hadis yang lain. Baik, sahabat demikian. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah, Allahumma amin, dan termasuk orang-orang yang bisa bertemu dengan Rasulullah di surganya kelak. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.